Selamat siang, perkenalkan nama saya Putra Adrian Justin Zero Tunlio dengan NIM 23120170. Dan perkenalkan nama saya Mervan Fikario Mesak dengan NIM 23120169. Kami akan mempresentasikan hasil kerja UTS kami tentang pemrosesan data terdistribusi. Baik, untuk jurnal yang pertama dengan judul In Memory Indexed Changing for Distributed Data Processing. Penulis Alexandro Uta, Bunggang Giv, Angkur Dev, Jan Meyer, dan Peter Bones pada tahun 2022. Inti dari paper ini ialah paper ini memperkenalkan Indexed Data Frame, sistem in-memory cache dengan indeks untuk mempercepat operasi lookup dan join di Apache Spark. Sistem ini mendukung pembaruan cepat dan menjaga konsistensi data dinamis. Metodologi pengembangan pustaka ringan yang diintegrasi dengan Spark Catalyst diuji di browser privat dan Databricks menggunakan dataset SNB, TPC-DS, dan UseFlux. Yang kedua dengan judul Survey of Distributed Computing Frameworks from Supporting Big Data Analysis. Penulis Sun et al. Tahun 2023. Inti survei ini membandingkan framework lama atau MapReduce dengan framework modern seperti Spark, Flink, dan Storm. Framework modern dinilai lebih efisien untuk pengurusan batch, interaktif, dan streaming. Metodologi tinjauan literatur dan analis perbandingan performa antar framework. Yang ketiga, judul Comment on Scale Parameter Monitor of the Relix Distributed Data Using a New Design. Penulis Witterberg et al. Tahun 2022. Intinya, makalah ini memberikan kritik dan perbaikan terhadap desain control card untuk memantau distribusi Relix, fokus pada peningkatan kinerja Average Round Lex atau ARL. Metodologi, analis statistik, dan perancangan batas kontrol optimal. Yang keempat, at Hydra Fault Tolerant Edge Data Distributing Based on Error Coding. Penulis He et al. Tahun 2025. Intinya mengusulkan at Hydra sistem distributing data di edge server yang tahan gangguan menggunakan error coding untuk efisiensi transmisi dan latensi rendah. Metodologi pengkodean data menjadi blok utama dan paritas untuk rekonstruksi bila terjadi kegagalan. Yang kelima, judul Extremely Randomized Trace with Privacy Prevention for Distributed Structured Health Data. Penulis Aminifar et al. Tahun 2022. Inti mengembangkan model ERT dengan pelestarian privasi bagi data kesehatan terdistribusi antar rumah sakit, menjaga keamanan tanpa menurunkan akurasi. Metodologi modifikasi ERT dengan teknik anonimisasi dan pengacakan data. Yang keenam, SDTP Accelerating Wide Area Data Analysis with Simultaneous Data Transfer and Processing, Chen et al. 2023. Intinya, SDTP mempercepat analis data skala besar dengan mentransfer dan memproses data secara bersamaan, mengatasi keterbatasan bandwidth jaringan luas atau WAN. Metodologinya implementasi mekanisme overlap antar transfer dan komputasi antar situs. Yang ketujuh, Scalable Distributed Data Anonymization for Large Datasets. Penulis The Kapitan T. Vimerskati et al. Tahun 2023. Intinya menawarkan solusi anonimisasi terdistribusi dengan K anonymity dan L diversity untuk dataset besar dan mengurangi pertukaran data antar node. Metodologi partisi data independen untuk anonimisasi paralel tanpa membocorkan informasi sensitif. Yang berikutnya, judul Applying Machine Learning on Big Data with Apache Spark. Penulis Dritsas dan Trika pada tahun 2025. Intinya menilai performa model ML atau LR, RF, GBT, SVM, dan KNN di Apache Spark menggunakan dataset besar, fokus pada efisiensi, akurasi, dan penggunaan sumber daya.
Metodologinya eksperimen pada cluster Spark 8 node dengan cross validation dan pemantauan CPU atau RAM. Yang berikutnya, adaptive node oriented data placement for heterogeneous hidup cluster. Penulis naik pada tahun 2025. Intinya mengusulkan anodes metode adaptif untuk menyimbangkan beban kerja di Hadoop heterogen berdasarkan kapasitas node dan log eksekusi sebelumnya. Metodologinya pengujian dengan workload, events, dan analisis performa distribusi data. Yang berikutnya, HSM, a hybrid storage method based on the heat of data and global disk space. Penulis Song et al. Pada tahun 2024. Intinya metode penyimpanan adaptif yang memisahkan data panas dan dingin menggunakan kombinasi replication dan erasure coding. Metodologinya simulasi 24 node KVM, mengukur waktu baca, overhead penyimpanan, dan efisiensi transfer. Berikutnya blockchain NIPFS for Firefixing IoT data. Penulis Lee et al. Pada tahun 2023. Intinya sistem penyimpanan terdistribusi untuk data IoT, pemadam kebakaran dengan blockchain, dan IPFS untuk keamanan dan efisiensi. Metodologinya pengujian fabrik ditambah PBFT dan ditambah IPFS dengan enkripsi AES atau RSA dan evaluasi throughput atau latensi. Yang berikutnya, Data Lab as a Service, Distribute Computing Framework for Multi-Intertype Analysis Environments, dengan penulis Palacio Host et al. Pada tahun 2025. Intinya menghadirkan Data Lab Framework DAS yang mengotomatisasi pengolahan sumber daya dan mendukung kolaborasi analitik real time. Metodologinya pengembangan dan pengujian arsitektur perangkat lunak berbasis cloud. Yang berikutnya, distribute joint processing between streaming and storage big data under the microbots model, dengan penulis Jeon et al. Pada tahun 2019. Memperkenalkan DS Join untuk menggabungkan data streaming dan tersimpan secara efisien pada model microbatch. Metodologinya desain algoritma join baru untuk mengurangi latensi dan beban sistem. Yang berikutnya, scalable data partitioning techniques for distribute data processing in cloud environments. Penulis Ponsems dan Gupta pada tahun 2024. Intinya, tinjauan teknik partisi data di lingkungan cloud mencakup hash, range, dan hybrid. Partitioning untuk efisiensi komputasi terdistribusi. Metodologinya studi literatur dan taksonomi pendekatan partisi. Dan yang terakhir, managing distribute machine learning live cycle for healthcare data in the cloud. Penulis Seidan et al. 2024. Intinya survei tantangan pengolahan siklus hidup ML terdistribusi pada data kesehatan di cloud dengan fokus privasi dan keamanan. Metodologinya analisis solusi seperti federated learning dan model kolaboratif aman. Sekian dan terima kasih.